Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua tetap keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Ayo, siapa yang rindu sama pelajaran matematika? Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang pecahan. Oke. Nah, kok belajar pecahan lagi Ustazah? Iya, pecahan kali ini akan kita bahas lebih rinci lagi. Nah, anak-anak ambil bukunya ya. Ustazah hitung sampai 5 ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang seperti ini bukunya. Sudah dapat semua kan? Nah, anak-anak bisa dibuka bukunya pada halaman yang pertama. Nah, halaman pertama. Nah, yang ini ya, pecahan. Oke. Nah, anak-anak masih ingat tidak apa itu pecahan? Nah, pecahan yaitu adalah bagian dari keseluruhan. Biasanya pecahan itu dia bentuknya seperti apa? Ayo, ada yang ingat tidak? Nah, bentuk pecahan yaitu apa? A per B. Iya, ini dia bentuk pecahannya ya kan. Nah, di mana A-nya ini disebut apa kemarin? Ayo yang masih ingat. A-nya itu yang di atas disebut pembilang. Iya, pembilang. Nah, yang B-nya yang di bawah disebut apa? Penyebut. Iya, penyebut. Nah, masih ingat kan anak-anak Ustazah? Nah, sekarang ada yang bisa nggak memberikan contohnya? Baiklah, di sini akan Ustazah berikan contoh. Contoh, Ustazah mau menggambarkan persegi panjang. Gambar apa anak-anak? Persegi panjang. Nah, jika persegi panjang ini Ustazah bagi menjadi 4 bagian. Nah, dan Ustazah akan mengarsir bagian yang ini, kemudian bagian yang ini juga. Nah, ada yang tahu ini menjadi pecahannya berapa? Nah, masih ingat nggak bagaimana kemarin cara menentukan pecahan dari suatu gambar apabila diketahui yang diarsir, ya kan? Maka yang diarsir sebagai pembilang. Berapa yang diarsir bagiannya? Iya, 2. Maka pembilangnya adalah 2. Kemudian per. Nah, ingat ya, per. Kemudian untuk penyebutnya yaitu jumlah keseluruhan bagiannya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, maka penyebutnya adalah 4. Nah, berarti pecahan dari gambar persegi panjang ini yaitu 2/4 atau ini dibaca 2/4. Ingat ya. Nah, kemudian misalnya Ustazah punya lingkaran. Nah, Ustazah akan bagi menjadi 2 bagian. Kemudian yang ini akan Ustazah arsir. Nah, ini menjadi pecahannya berapa? 1/2. Nah, 1/2 ini bisa juga dibaca, ingat menjadi apa? Setengah. Iya, setengah. Oke anak-anak, masih ingat kan? Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari pecahan senilai. Ya, ayo
Ayo, kira-kira dari judulnya anak-anak ngerti tidak ya? Pecahan senilai. Nah, berarti kalau dia senilai, ayo artinya apa? Ya, nanti kita bahas. Nanti anak-anak pasti akan tahu. Nah, untuk mengetahui apakah itu pecahan senilai, simak video Ustazah yang selanjutnya ya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang pecahan senilai. Di sini Ustazah mempunyai sebuah pizza. Yang pertama, Ustazah akan membagi pizza ini menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian, kita akan arsir satu bagian atau katakanlah kita akan memakan bagian yang akan diarsir ini. Nah, jadi bagaimanakah bentuk pecahan dari bagian pizza ini? Nah, setelah kita bagi menjadi dua, maka jumlah keseluruhannya yaitu 2. Dapat dituliskan per 2 karena jumlah keseluruhannya tadi yaitu 2. Kemudian kita memakan satu bagian, maka sebagai pembilangnya yaitu 1. Nah, di sini kita akan mendapatkan pecahan 1/2 atau 1/2. Selanjutnya, kita akan mencari berapa ya pecahan yang senilai dari 1/2 ini. Dan sekarang Ustazah akan memasukkan lagi pizza yang kedua. Sebelumnya kita sudah membagi menjadi 2 bagian. Coba sekarang kita bagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 bagian. Kemudian bagaimana ya kira-kira bentuk gambar atau berapa banyakkah bagian yang akan kita arsir agar jumlahnya sama dengan gambar sebelumnya? Nah, coba anak-anak lihat pada pizza pertama. Pada pizza kedua, kita akan membentuk arsiran yang sama dengan pizza yang pertama. Seperti ini. Artinya, kita akan mengarsir bagian yang ada di potongan yang ini. Nah, jumlah arsirannya sama kan anak-anak, tetapi yang berbeda adalah bentuk pecahannya, karena sebelumnya kita hanya membagi menjadi 2 bagian dan sekarang kita bagi menjadi 4 bagian. Artinya bentuk pecahannya menjadi per 4, kemudian pembilangnya adalah 1, 2, maka 2. Dan pecahannya menjadi 2/4. Sekarang, bagaimana kita mencari tahu pecahan 1/2 dengan 2/4 itu senilai? Nah, sudah jelas pada gambar di sini. Kita lihat, kita sudah memakan bagian pizza yang sama. Pada pizza pertama, kita memakan setengahnya. Dan pizza kedua, kita memakan setengahnya juga dari keseluruhan pizza. Tetapi, di sini kita membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Itulah kenapa pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 2/4. Agar lebih paham, coba kita bagi lagi ya. Nah, di sini Ustazah mempunyai 1 buah pizza lagi. Tadi kita sudah membagi menjadi 2 bagian, kemudian 4 bagian. Sekarang kita akan bagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Kita bagi menjadi 4 dulu ya. Kemudian setiap bagiannya lagi kita bagi menjadi 2. Nah, setelah ada 8 bagian pizza, berarti kita mempunyai penyebut yang berbeda lagi ya kan? Yaitu berapa? 8. Coba kalian lihat berapa banyak bagian yang diarsir atau berapa bagian pizza yang akan kita makan supaya sama dengan kedua pizza sebelumnya yang sudah kita buat. Nah, di sini artinya kita akan mengarsir seluruh bagian yang ada di sini atau kita mengarsir setengahnya dari keseluruhan pizza yang ada. Jadi, berapa banyak ya kira-kira pizza yang akan kita makan atau berapa banyak pizza yang akan kita arsir di sini? 1, 2, 3, 4. Berarti pembilangnya adalah 4.
Nah, jadi pecahannya menjadi 4/8 dan senilai dengan pecahan 2/4 dan juga senilai dengan pecahan 1/2. Sekarang kita lihat bagaimana ya pola dari pecahan ini. Kita mulai dari pecahan 1/2 dengan 2/4 ya. Kita lihat pada penyebutnya ada 2 dan 4. Nah, pada penyebut di sini dapat diartikan bahwa kita mempunyai 2 potong pizza, kemudian kita potong menjadi 4 potong pizza. Artinya kita mempunyai 2 kali lebih banyak pizza, atau kita telah memakan pizza 2 kali lebih banyak. Berarti di sini dapat kita tuliskan 2/4 yaitu dikali 2. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu 2. Maka di sini kita mendapatkan 1 dikali 2 sama dengan 2, dan 2 dikali 2 sama dengan 4. Dan 1/2 itu senilai dengan 2/4. Nah, anak-anak, dalam pecahan, jika kita mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, artinya kita tidak mengubah nilai pecahan itu. Atau di sini maksudnya adalah itulah yang merupakan pecahan yang senilai. Nah, pada pecahan 2/4 dan pecahan 4/8, di sini juga kita lihat dari 4 ke 8 itu artinya dikali 2. Karena penyebutnya kita kalikan 2, maka pembilangnya juga kita kalikan 2. Maka 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, itulah jadi kenapa pecahan 2/4 senilai dengan 4/8. Karena pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan dengan angka yang sama, yaitu 2. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah mengerti kan? Dan pasti mudah kan anak-anak? Oke, untuk lebih anak memahaminya, sekarang buka buku paketnya halaman 19. Nah, di sana ada ayo mencoba. Pada soal nomor 1, kerjakan bagian A, B, C, dan D. Oke, anak soleh dan soleha, semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.